Selamat berjumpa kembali dengan persekutuan doa Adiuswo GKJ Mijen, Jumat 22 April tahun 2022. Sore hari ini akan mengangkat tema dipersatukan oleh kematiannya, dipersatukan oleh kematiannya, dengan bacaan dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Bapak Ibu, mari kita ucapkan salam pembukaan kita. Apa kabar? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Mari kita pakaikan yel-yel Adiuswo dengan penuh semangat. Adiuswo, Semangat, Adiuswo, berbahagia, Adiuswo. berguna. Oh, Yes, yes, yes. puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin setiap aktivitas kita. Baik kita yang bekerja, anak cucu kita yang sekolah, maupun kita yang beraktivitas di rumah, semuanya boleh menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Itu semua karena kita punya gembala yang baik. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 407, baitnya pertama dan keempat. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Bila kami menikmati nikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk anugerah Tuhan, hari Jumat sore ini Tuhan. Engkau sudah memimpin dan menyertai kami dari pagi hingga sore hari ini. Semua aktivitas boleh kami lakukan. Kami juga sudah Engkau cukupkan dari setiap kebutuhan kami. Tuhan juga sudah menolong setiap permasalahan hidup kami, sehingga semuanya boleh terselesaikan. Dan sore hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami untuk mempelajari firman Tuhan melalui persekutuan doa Adiuswo. Berkati Tuhan, agar kami boleh melakukan yang terbaik, boleh mendengarkan sabda firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan bahkan Tuhan boleh melakukan setiap firman yang kami dengar pada sore hari ini. Bapa, kami serahkan Bapak Toheri yang Kau pakai untuk meneruskan firman-Mu ini Tuhan buat kami semuanya. Engkau beri hikmat marifat-Mu, Engkau pimpin sertai, Engkau pakai pikiran
mulutnya, dan juga setiap sikap hidupnya Tuhan untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni cacat celah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 33. KJ 33, ayatnya pertama dan ketiga. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota diparsudaramu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan saksi-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Waktu seterusnya kami serahkan kepada Pak Toheri untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Dipersilakan. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, dan para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Shalom. selamat sore. Selamat sore. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, Adiuswo GKJ Mijen yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita masih mengadakan persekutuan doa dengan menggunakan media sosial YouTube atau secara online. Hal tersebut masih merujuk kepada Surat Edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2022. Saya mengambil satu bagian saja, yaitu menghimbau kepada jemaat yang kondisi kurang sehat atau berusia 60 tahun ke atas, yang memiliki komorbid dan ibu hamil atau menyusui, untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Ibu dan Bapak, PD ataupun PA Adiuswo sementara dilakukan secara online melalui sosial media YouTube. Yang kakung, yang putri, ibu bapak yang dikasih Tuhan, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema persekutuan doa kita hari ini adalah dipersatukan dengan kematiannya. Renungan kita didasarkan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Izinkan saya untuk membacakan bagi yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, dan para pemirsa semuanya. Silakan Bunding untuk membaca. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Yang kakung, yang putri, ibu dan bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Senyampang saat ini kita masih di dalam suasana Paskah, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah kepada Eyang Kakung, Yang Putri, Ibu dan Bapak, serta para pemirsa YouTube yang dikasihi Tuhan. Paskah menjadi sesuatu yang sangat sentral di dalam hidup iman orang percaya. Mengapa demikian? Karena melalui Paskah lah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, maka disitulah Yesus hidup kembali, bangkit dari antara orang mati. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena peristiwa tersebut tidak hanya disaksikan 1-2 orang, tapi banyak orang. Sehingga berita tentang Paskah bukan hoax, tetapi adalah sebuah peristiwa sejarah, sekaligus juga peristiwa yang benar-benar terjadi, dan itu
dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kakung, yang putri, ibu dan bapak, pemirsa YouTube yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita amati atau kita cermati bacaan kita tadi. Di dalam bacaan tadi, Rasul Paulus mengawali nas kita atau bacaan ini dengan sebuah pertanyaan dalam ayat yang pertama tadi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaan Paulus ini adalah berkaitan dengan nats atau surat Rasul Paulus sebelumnya, yaitu di pasal yang ke-5 kita bisa melihat ayat yang ke-21 misalnya, 20-21 maaf. Ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran, untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kakung, yang putri, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau kita merenungkan ini, memang ini adalah sebuah kebenaran. Mari kita renungkan kembali, ketika ada sebuah aturan, misalnya jangan lihat itu, ya. Apa yang kita lakukan? Kita tidak mengikuti aturan itu, tapi ingin tahu sebenarnya apa sih kok kita tidak boleh melihat itu. Itulah yang terjadi. Jadi ketika ada hukum atau peraturan, maka orang cenderung tidak mengikuti aturan itu, tetapi melanggar aturan itu. Inilah yang memang menjadi persoalan kehidupan manusia. Ketika ada banyak hukum, maka banyak juga pelanggaran. Tapi ini diingatkan oleh Rasul Paulus, ya, karena akan banyak orang yang mensalah artikan tentang keselamatan itu adalah kasih karunia, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah secara cuma-cuma kepada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau tidak, maka walaupun orang itu sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, mereka masih melakukan banyak dosa. Karena dia beranggapan makin banyak dosa, maka kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, pemirsa YouTube yang dikasihi Tuhan. Jadi inilah yang ingin Paulus tekankan. Nah, pertanyaan itu sekaligus menjadi peralihan untuk memasuki topik baru yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Rasul Paulus. Seperti yang ada di dalam ayat yang kedua. Jawabnya sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Yang kakung, yang putri, ibu dan bapak, pemirsa YouTube
yang dikasih Tuhan. Jadi setelah kita ini beroleh keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di salib, maka kita tidak boleh bertekun di dalam dosa. Jadi sekali-kali tidak boleh ya kita bertekun di dalam dosa, karena kita ini telah mati bagi dosa. Lalu berikutnya, bertolak dari jawaban tadi, maka kita bisa meresapi bahwa bacaan kita tadi dari Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14, bahwa Paulus ingin mengungkapkan sebuah konsep yang sangat mendasar di dalam iman Kristen, yaitu tentang persatuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, seperti yang diuraikan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian Paulus menutup ya atau memberikan simpulan di dalam ayat yang ke-14. Yang kakung, yang putri, ibu dan bapak, serta pemirsa YouTube yang dikasih Tuhan. Sebuah pertanyaan lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan dipersatukan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, atau dipersatukan dengan kematiannya itu? Kita akan melihat ya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi, melalui baptisan, maka kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dipersatukan dengan kematian Yesus sekaligus juga kebangkitannya. Jadi itulah kira-kira makna dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia, maka secara rohani dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa kasih Allah kepada kita. Itulah berkat terbesar di dalam kehidupan kita. Ibu dan bapak, yang kakung, yang putri, para pemirsa YouTube yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapakah yang dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Mereka adalah orang yang percaya. Karena ketika orang percaya, maka memberikan dirinya dibaptis. Baik itu baptisan selam maupun baptisan percik, itu tidak ada bedanya. Karena baptisan adalah merupakan lambang, merupakan meterai, bahwa kita itu dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya kita ini dipersatukan dengan
kematian dan kebangkitannya, tadi dalam ayat 3 kita sudah sangat jelas, yaitu melalui baptisan. Bukan berarti baptisan yang menyelamatkan, bukan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang kakung, yang putri, ibu dan bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang dihasilkan dari dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya? Kita bisa melihat dari ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Tolong bacakan, Buning. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Iya. Jadi akibat dari kita dipersatukan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, maka terjadilah apa yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu matinya manusia lama atau kematian manusia lama. Berarti manusia lama kita itu hilang. Ya, bahkan di situ dikatakan, ya, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, inilah harusnya yang menjadi fakta di dalam kehidupan orang percaya. Jadi manusia lama kita itu sudah dimatikan oleh karena kuasa kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya. Lalu apa yang kedua hasil dari dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini? Ayat yang ke-8 dan 9. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Amin. Jadi, hasil dari persatuan atau dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus adalah hidup dengan Kristus. Hidup dengan Kristus. Kita juga bisa membaca Roma 8 ayat 10 dan 11. Roma 8 ayat 10 dan 11. Roma 8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Luar biasa yang kakung, yang putri, ibu dan bapak, bahwa hasil dari persekutuan dengan Kristus atau dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus tadi adalah kita hidup dengan Kristus. Nah, jika Kristus ada di dalam kita, ada persekutuan Kristus di dalam kehidupan kita, maka di dalam Roma 8 ayat 10-11 tadi, tubuh
lama kita atau manusia lama kita sudah dimatikan atau mengalami kematian, tetapi juga di situ ada kepastian kita juga akan dibangkitkan. Inilah yang menjadi pengharapan kita orang percaya, bahwa ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita ini dibangkitkan. Tidak hanya dibangkitkan, tapi kita bersama-sama Kristus masuk di dalam kerajaan surga. Itu adalah hasil dari dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang kedua. Jadi tadi yang pertama, kematian manusia lama, yang kedua hidup dengan Kristus, lalu yang ketiga hidup bagi Allah, yaitu ayat 10-11. Buning baca Dari Roma 6 ayat 10-11. Roma 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi hasil yang ketiga adalah kita orang percaya ini hidup bagi Allah. Ibu dan Bapak yang dikasih Tuhan, hidup kita bukan lagi hidup kita sendiri, tetapi hidup kita adalah hidup bagi Allah. Sehingga dengan demikian, tubuh kita ini yang sudah bebas dari dosa, yang sudah ditebus dari dosa-dosa kita masa lalu, maka kita ini hidup bagi Allah, memuliakan Dia. Yang kakung, yang putri, ibu dan bapak, pemirsa YouTube yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana realisasi dari hasil dipersekutukan atau dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus? Kita baca ayat yang ke-12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, terima kasih Bune pembacaannya. Jadi ada 4 hal minimal dari yang dibaca tadi, ayat 12 dan 13. Ya, ayat 12 dan 13. Realisasi hasil dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus adalah yang pertama, menolak dosa. Ayat yang ke-12. Jadi ibu dan bapak yang dikasih Tuhan, ketika seorang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baik itu selam maupun percik, kita tidak mempersoalkan, karena di gereja kita memang diajarkan bahwa baptis kita menggunakan percik. Ya, karena baptisan atau baptiso itu menggunakan dasar adalah dengan unsur dasariahnya adalah air. Jadi itu yang terpenting. Yang penting ada air, dan di situ lambang bahwa melalui baptis itu kita dipersekutukan dengan Kristus dan dosa kita diampuni oleh karenanya. Dan ketika itu juga orang itu hidup di dalam hidup yang baru. Jadi dosa yang lama yang mereka miliki itu sudah ditebus olehnya. Dan kemudian berikutnya, maka kita hidup menolak dosa, ayat 12. Lalu ayat 13a tadi, yang berikutnya, tidak menyerahkan anggota tubuh kepada dosa.
Ayat 13b, menyerahkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, 13c, menyerahkan tubuh kepada Allah. Jadi Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, setelah kita ini memulai hidup baru, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, maka kita ini harus mengatakan tidak terhadap dosa. Dan semuanya terjadi karena kuasa Roh Kudus. Karena kita dipersekutukan dengan tadi, karena di dalam baptisan selalu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketiganya yang esa menjadi dipersatukan dengan kehidupan kita. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan kalau bukan karena kuasa Roh Kudus. Itu yang kita percaya dan yakini. Kalau orang yang tidak mendapatkan kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, maka mereka tidak akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kakung, yang putri, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan bagian terakhir dari bacaan kita, ayat yang ke-14. Ya, Bening bacakan ayat yang ke-14. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Yang kakung, yang putri, Ibu dan Bapak, serta pemirsa YouTube yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, simpulan dari bacaan kita dari Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai 14 itu ada di ayat 14 ini. Sangat jelas bagi kita. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, jadi setelah orang dibaptis, orang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dipersekutukan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidupnya, maka mereka tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jadi kuasa dosa itu tidak lagi menguasai kehidupan kita. Kita bebas dari kuasa dosa. Bahkan di situ juga kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Seperti tadi, kalau seseorang itu diberi hukum atau diberi peraturan, maka mereka memiliki kecenderungan untuk melanggar. Oleh sebab itu, kadang-kala kita sering bertanya-tanya, banyak orang yang meminta dibuat hukum ini, hukum itu. Hukum manapun, jika manusia itu tidak menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat oleh karena kuasa Roh Kudus, maka mereka pasti akan selalu melanggar peraturan atau hukum tersebut. Jadi dibutuhkan kerelaan hati untuk bisa melakukan hukum itu. Bukan berarti hukum tidak perlu. Hukum tetap perlu. Tetapi harus dilandasi pada kesadaran bahwa kita memang memerlukan hukum itu dan harus dengan sungguh-sungguh atau rela hati mau melakukan. Ya, kakung, yang putri, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita patut bersyukur dan berbangga karena di dalam Yesus Kristus sekarang kita tidak lagi dikuasai
oleh dosa. Kita bisa mengatakan tidak terhadap dosa. Ibu dan Bapak yang kakung, yang putri, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, orang yang percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang telah dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus secara rohani. Bukan mati beneran, bukan mati secara tubuh, tetapi mati kehidupan kita yang lama, yaitu hidup yang penuh dengan dosa. Bagaimana caranya kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu melalui baptisan. Di dalam baptisan, bacaan kita tadi memang tidak secara tegas bahwa baptisan yang menyelamatkan, memang tidak. Tetapi cara dipersatukan ini adalah dengan baptisan. Nah, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa maksud yang sesungguhnya adalah pengalaman awal seorang menerima keselamatan, atau pengalaman yang di dalamnya seseorang mengalami kelahiran kembali oleh karya Roh Kudus, sehingga ia dapat memiliki iman kepada Yesus Kristus. Jadi, hanya oleh karena Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, seseorang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Kita bisa membaca di 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat 3. 12 ayat yang ketiga. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya, itulah Ibu dan Bapak yang kakung, yang putri, bahwa kita bisa mengatakan Yesus itu Tuhan hanya oleh karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, orang manapun dapat dipastikan mereka tidak akan mau mengatakan Yesus itu Tuhan. Hanya orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia digerakkan untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Semuanya karena kasih karunia anugerah Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah renungan, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita membayangkan, kalau kita ini mau bepergian menggunakan pesawat misalnya, maka kita membutuhkan tiket. Dan pesawat itu yang akan membawa kepada tujuan, dan untuk ketujuan itu kita harus membeli tiket atau punya tiket yang kita pegang. Jadi Ibu dan Bapak yang kakung, yang putri yang dikasih Tuhan, kasih karunia itu adalah kendaraannya, alat yang membawa kita kepada tujuan. Kalau tujuan orang percaya adalah kepada surga atau kepada kehidupan kelak di kehidupan yang kedua. Lalu tiketnya itu adalah iman. Jadi untuk mencapai kepada tujuan, yaitu surga, maka dibutuhkan tiket iman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikutnya, bahwa hasil daripada kita dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah, yang pertama, kita, manusia lama kita mengalami kematian. Yang kedua, kita hidup
bersama dipersatukan dengan Kristus yang hidup. Yang ketiga, kita hidup bagi Allah. Dan realisasi hasil dari dipersatukan dengan Kristus adalah yang pertama, kita menolak dosa, tidak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa, kita menyerahkan diri kepada Allah, dan yang berikutnya menyerahkan tubuh kita kepada Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ibu dan Bapak bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, orang-orang yang sudah dipersekutukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, sehingga kita ini tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kita berada di bawah hukum kasih karunia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Tohari untuk ulasan firman Tuhan yang begitu panjang lebar, yang boleh menjelaskan bagi kita semuanya untuk kita tetap kokoh, tetap yakin, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan ini, dan sekaligus kita akan kumpulkan persembahan kita, dan kita akan barengi dengan pujian Kidung Jemaat 368, KJ 368, bait yang pertama dan keempat. Pada kaki salibmu. Berikutnya kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Tohari. Dipersilakan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pada sore hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan, kalau di kesempatan yang baik Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu di dalam persekutuan doa Adi Yosua hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih kemurahan Tuhan belaka. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk para Adi Yosua yang ada di gereja kami GKJ Mijen maupun
gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini. Kiranya Tuhan berkati agar senantiasa ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Senantiasa mengaku walaupun tubuh jasmani kami ini semakin merosot, tetapi tubuh rohani kami senantiasa diperbarui dari hari ke hari. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk hamba-hambamu, para adiuswa yang saat ini sedang sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan berkati agar mereka Engkau sembuhkan melalui jaman kuasa-Mu, melalui darah Tuhan Yesus di Kalvari. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, maka para adiuswa yang sakit atau dalam pemulihan boleh mengalami pemulihan atau kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami berbagai pergumulan Tuhan berikan penguatan, sehingga mereka terbebas dari semuanya itu, hidup bersyukur di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami dimanapun berada. Berkati mereka semuanya boleh bertumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja kami, GKJ Mijen, dan gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi. Diberkati Tuhan, agar mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk memuridkan kami, orang-orang percaya, sehingga kami makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup di dalam Engkau, dan pada akhirnya menjadi serupa dengan Yesus Kristus, hidup sebagaimana Tuhan Yesus telah hidup. Bapa yang Maha Baik, kami juga serahkan para majelis gereja, para pendeta, penatua, dan diaken. Berkati semua program yang ada, berkati semua jemaat yang ada, agar mereka terpelihara, baik terpelihara kehidupan jasmani maupun rohaninya ada di dalam Tuhan. Mereka berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Diberkatilah Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Amin Ma'ruf. Diberkati Bapa, semuanya ada di dalam kasih-Mu, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini menjadi atau membawa bangsa ini menuju kepada arah yang dikehendaki, yaitu menjadikan bangsa Indonesia adil, makmur, sejahtera, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa ini boleh tercapai. Bapak, kalau akhir-akhir ini kehidupan politik semakin memanas, Tuhan tolong, Engkau sumber damai, Engkau damaikan, sehingga proses-proses yang lain akan menjadi berjalan lancar. Karena ketika ada banyak gangguan, ataupun baik itu gangguan keamanan maupun gangguan-gangguan yang lain, maka itu akan memperlambat proses-proses pembangunan atau program kerja pemerintahan yang ada. Kami juga serahkan pemerintahan yang ada di sekeliling kami, Bapak Gubernur beserta jajarannya, Bupati Wali Kota beserta jajarannya, Bapak Camat, dan juga Bapak Lurah, bahkan sampai dengan Ketua RT RW. Berkati mereka boleh memimpin kami, bangsa Indonesia ini, menuju ke arah yang benar. Dan kami saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan senantiasa ada di dalam kehidupan yang penuh dengan damai. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kami mengucap syukur melalui berkat Tuhan, kami boleh menyisihkan sebagian untuk kami persembahkan kepada Engkau. Tuhan suci kuduskan agar bermanfaat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Komisi Adi Yuswo GKJ Mijen ini. Terima kasih ya Tuhan.
Mohon ampun jikalau di dalam persekutuan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak kami yang kemarin juga ujian, baik yang di SMP maupun yang di SD. Tuhan berkati anak-anak kami semuanya, cucu-cucu kami semuanya lulus, berhasil, dan mereka boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Tohari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan doa Adius Sore hari ini dengan kita bersama-sama untuk menaikkan komitmen kita untuk ikut Tuhan Yesus. Dalam berbagai keadaan, susah, senang, kurang, kelimpahan, semuanya kita akan lakukan di dalam Tuhan Yesus. Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus, akan kita naikkan bersama-sama 2 kali untuk menutup ibadah kita sore hari ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.